Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah sekolah Minggu pada hari ini. Sebelum kita memulai, kita dipanggil Tuhan untuk bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Ayat panggilan yang hari ini menjadi dasar dalam ibadah ini terambil dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Untuk meresponi firman Tuhan ini, mari sama-sama kita naikkan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Semua bernyanyi ya, dengan sikap beribadah kita akan sama-sama naikkan pujian ini. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
Kita satu di dalam doa, kita berdoa untuk membuka ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, benar Tuhan, seperti lagu yang kami naikkan kepadamu, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Hari ini kami mau datang kepada Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan di dalam ibadah kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin kami supaya kami bisa beribadah dengan baik pada hari ini. Perangkat yang kami gunakan bisa berjalan dengan baik, terlebih kami memberikan hati kami kepada Tuhan untuk siap beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa fokus di dalam ibadah kami dan kami bisa mendengar dengan baik firman Tuhan yang akan diberitakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali mendengarkan cerita firman Tuhan bersama dengan Lause Desri. Adik-adik, silakan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, duduk dengan tenang, dan kita sama-sama belajar ya tentang firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sebelum membaca cerita firman Tuhan hari ini, Lause mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan, dan kesempatan beribadah di saat ini. Kiranya kami bisa belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalian pernah nggak mendengarkan cerita atau dongeng yang dengan seruan simsalabim kayak gitu? Siapa yang pernah? Lo sekira ucapan simsalabim itu udah ucapan yang sering kalian dengarkan ya, dan banyak juga cerita-cerita dongeng-dongeng Indonesia yang menggunakan kata simsalabim. Entah itu di buku pelajaran, buku-buku dongeng, atau di media sosial, atau di video-video, ya kan? Nah, adik-adik, suatu hari ada orang yang sedang sakit, anak-anak ya. Lalu dia bilang, oh, oke. Seperti dongeng yang aku baca, kayaknya kalau di simsalabimin ini bakalan sembuh nih sakitnya gitu. Simsalabim sembuh gitu. Ya, menurut kalian akan sembuh atau tidak? Ya belum tentu ya tidak lah gitu. Masa hanya dengan simsalabim langsung sembuh gitu kan? Adik-adik, tentu dengan ketika kita sakit atau ketika kita kesulitan di dalam belajar, menjawab soal misalnya, tentu tidak bisa hanya dengan simsalabim semuanya langsung beres gitu ya kan. Kalau sakit tentu harus berdoa, minum obat, istirahat yang cukup supaya sembuh gitu. Tapi adik-adik, sesuatu hal yang terjadi yang akan kita pelajari nanti adalah sesuatu yang menarik juga gitu. Dan kembali lagi ke cerita Lause sebelumnya, ketika kita berdoa, minum obat, istirahat dengan teratur, pasti akan karena pertolongan dari Kristus kita bisa sembuh. Ya, itu hanya karena pertolongan dari Kristus. Nah, adik-adik, ada cerita yang menarik juga di kitab Perjanjian Baru, seperti bagaimana Yesus menolong ketika kita sakit. Di dalam cerita ini juga akan ada terlihat bagaimana Yesus menolong gitu. Kita membaca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25.
Lalu saya akan membacakan untuk adik-adik semua. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Nah, adik-adik, cerita yang menarik ini kalian sudah dengarkan tadi, ya. Jadi katanya ada rasul yaitu Petrus dan Yohanes, ya. Mereka memberitakan firman Allah kepada banyak orang, dan ada banyak orang-orang yang mau dengan setia mendengarkan mereka, dengan taat mendengarkan mereka. Ada yang datang untuk mendengarkan berita tentang Injil, kebenaran firman Tuhan. Ada juga yang datang untuk meminta kesembuhan, ya kan, dia sedang sakit dan minta kesembuhan. Mereka berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Ramai sekali, ya kan. Tapi adik-adik, di sana ternyata di tempat itu ternyata ada imam-imam besar juga. Imam-imam besar yang pengikutnya orang-orang Saduki. Mereka iri hati. Kenapa mereka iri hati? Ya kan? Karena orang banyak itu datang kepada rasul-rasul, datang kepada Yohanes dan Petrus. Ya. Mereka mau mendengarkan rasul-rasul. Lalu imam-imam besar itu mulai berpikir, kenapa masyarakat banyak ini mau mendengarkan mereka, tapi tidak mendengarkan kami? Ya, akhirnya mereka iri hati. Ya kan, tadi disebutkan di firman itu. Adik-adik, iri hati ini adalah hal negatif, ya. Iri hati menandakan ketika seseorang tidak mampu melakukan atau mewujudkan sesuatu yang orang lain mampu, gitu. Makanya mungkin adik-adik kelas besar dan kelas tunas pernah dengar kata-kata seperti ini, iri hati tanda tak mampu, ya kan, iri tanda tak mampu, gitu. Pernah nggak kalian mendengar seperti itu? Nah, adik-adik, orang-orang maksudnya imam-imam besar itu iri hati kepada rasul-rasul, ya. Mereka tidak mampu, lalu mereka memfitnah, lalu
rasul-rasul itu dimasukkan ke dalam penjara. Ya, mereka dimasukkan ke dalam penjara yang kotor. Tetapi katanya tadi setelah kita baca firman Tuhan, malaikat Allah yang sudah diutus datang untuk menyelamatkan mereka. Ketika mereka berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan menjawab dengan mengutus malaikatnya. Lalu malaikat itu membawa mereka keluar dari penjara, sehingga mereka terlepas dan bebas dari dalam penjara. Adik-adik, kalian kepikiran gak ya? Bisa dibayangkan gak tuh kalau mereka tidak berdoa kepada Allah? Bagaimana kalau rasul-rasul itu tidak berdoa meminta pertolongan kepada Allah? Tentu mereka tidak bebas dari penjara itu. Ya. Jadi kita diajarkan ketika kita di dalam kesulitan, mari kita untuk meminta pertolongan hanya dari Allah dengan berdoa. Ya, akhirnya mereka bebas dari penjara, mereka bisa keluar dari situ. Lalu waktu penjaganya datang, mereka ngecek. Wah, mereka sudah tidak ada lagi di dalam penjara. Akhirnya mereka tadi disebutkan mereka lapor ke kepala penjaranya. Mereka sudah tidak ada di penjara. Tetapi anehnya pengawal-pengawal dan penjaga ada di situ, berdiri tepat di muka penjara itu. Dan pintu-pintu penjara juga tetap terkunci. Ya kan, mereka bingung, kenapa bisa begitu gitu kan? Ini cerita yang menarik juga ya. Kenapa bisa begitu? Lalu singkat cerita ada datang penjaga atau pengawal yang lain. Dia mendengar bahwa rasul-rasul ini ternyata saat itu sudah memberitakan firman Tuhan dan sudah memberitakan Injil di bait Allah kepada banyak orang. Loh, mereka heran kenapa bisa mereka bebas dari penjara dan tahu-taunya udah di bait Allah memberitakan firman. Ya, ini adalah cerita yang menarik dan hanya bisa terjadi karena berkat pertolongan dari Allah. Allah mengutus malaikatnya untuk membantu mereka. Adik-adik, di sini kita belajar bahwa di dalam kesulitan apapun itu, sebaiknya dan seharusnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah saja. Ya, tidak dengan simsalabim, PR-ku selesai. Simsalabim, nilai ujianku bagus. Tidak bisa, tentu perlu dengan belajar, berdoa, dan menggunakan waktu dengan baik. Adik-adik, selain itu, selain kita harus meminta pertolongan dari Allah dan kita yakin bahwa Allah pasti akan selalu menolong jika kita sungguh-sungguh datang kepadanya ya. Nah, kita juga belajar untuk tidak iri hati. Adik-adik, saat ini ya, menurut kalian orang yang masuk penjara itu orang yang seperti apa? Ayo. Tentu orang yang melakukan kesalahan, ya, orang yang sudah berbuat sesuatu yang jahat gitu. Contohnya orang yang mencuri, membunuh, ya. Tetapi rasul-rasul itu mereka tidak melakukan hal-hal jahat itu, mereka tidak membunuh, mereka tidak mencuri, mereka justru melakukan hal yang baik ya, mereka memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Tetapi orang-orang imam besar, orang-orang Saduki, mereka memfitnah karena mereka iri hati. Ya, lalu mereka fitnah rasul-rasul lalu dimasukkan ke penjara. Nah, adik-adik, kita melihat ya, iri hati ini sangat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Ya, rasul-rasul menjadi dirugikan karena imam besar itu memfitnah mereka, sehingga rasul-rasul harus dipenjara, ya kan? Sehingga kita belajar kalau
kita itu tidak seharusnya memiliki sifat yang iri hati. Karena Kristus mengajarkan kita adalah hal yang baik mencintai sesama dan tidak iri hati. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Lause harap mulai hari ini kita semakin rajin berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, hanya kepada Kristus ketika kita di dalam hal yang sulit. Dan juga kita harus saling menolong, saling membantu, dan tidak usah iri hati. Oke, adik-adik, demikian firman Tuhan dan cerita hari ini. Lause mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih Engkau telah hadir dan selalu memberikan kami pertolongan ketika kami dalam situasi yang sangat sulit. Engkau selalu menjadi terang ketika kami berada di dalam kesulitan. Terima kasih kami juga diingatkan untuk mencintai sesama kami, mengasihi mereka, dan tidak iri hati seperti imam-imam besar itu. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus memampukan kami dalam melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya ya adik-adik. Semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, tiba saatnya kita sekarang memberikan persembahan. Persembahan seperti biasa, adik-adik bisa scan barcode yang tersedia di layar, kemudian mengirimkan persembahan itu, dan jika adik-adik semua masih kesulitan boleh meminta tolong mama atau papa untuk membantu di dalam scan barcode. Kita akan mengumpulkan persembahan sembari kita menyanyikan sebuah lagu, judulnya adalah Thank You Jesus. Kita bersyukur karena Tuhan sudah baik, anugerah Tuhan ada karena kita ada karena anugerah Tuhan. Mari kita nyanyikan Thank You Jesus. Here because of your grace, I am
Baik, kita sudah berada di akhir dari ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama menutup dengan pujian Bapa terima kasih sebagai bentuk ucapan syukur karena Bapa sudah memberkati kita sepanjang ibadah hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya pada pagi hari ini ketika kami sudah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memberkati kami dengan hati, pikiran, dan juga telinga yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan sikap yang baik. Tuhan, kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ketika kami nanti mau mengawali aktivitas kami dalam minggu ini. Kiranya Tuhan menuntun kami supaya kami bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya minggu depan Tuhan menggerakkan hati kami kembali untuk kami bisa beribadah dalam sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman meskipun di dalam kondisi yang masih ibadah virtual. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Bye-bye.